Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya di Math My ID dalam seri pembahasan soal bocoran UTBK tahun 2025 untuk subtes penalaran matematika. Oke, seperti sebelumnya ya. Jadi di sini informasinya bocoran. Saya sebenarnya nggak tahu secara pasti ini beneran apa enggak. Yang jelas ini yang beredar di internet katanya ini soal asli UTBK di hari kedua kayak begitu. Jadi eh, apa ya? Saya tidak bisa memastikan, nggak ada informasi valid, nggak ada informasi pasti apakah ini soal asli apa enggak. Jadi nanti bisa disesuaikan sendiri. Yang penting nanti semoga ini bisa menjadi bahan belajar untuk kita semua. Dan yang perlu diperhatikan meskipun ini ya kan di hari pertama kemarin ada informasi bocoran, hari kedua juga ada bocoran, ternyata soalnya itu agak berbeda, kasusnya berbeda, ceritanya berbeda. Jadi jangan terlalu berharap nanti dapat ketemu soal yang angkanya sama persis. Jadi panitia UTBK itu punya banyak banget paket-paket soal kayak gitu. Meskipun di sini idenya juga sama, dari paket 1 ada model soal yang idenya juga seperti ini. Ada pola-pola kayak begini. Cuman yang di paket 1 kemarin polanya berbeda dengan yang sekarang. Jadi nanti perbedaannya itu bukan sekedar di angkanya tapi bisa jadi di ide ceritanya. Oke, langsung saja kita gas pembahasannya. Untuk cerita pertama, terdapat 64 kotak yang diberi nomor mulai dari 1 sampai 64. Kotak-kotak tersebut diisi kelereng warna merah dan putih dengan aturan sebagai berikut. Kotak dimulai dari nomor 1 sampai nomor 64. Diisi kelereng merah diisi kelereng merah jumlah bilangan ganjil mulai dari satu kelereng secara berurutan. Sebaliknya dari kotak nomor 64 sampai nomor 1 diisi kelereng putih dengan selisih 3 mulai dari satu kelereng secara berurutan. Oke, sekarang kita buat dulu ilustrasinya ya. Nah, di sini ada kotak-kotak kayak begitu ya, kotak-kotak dari kiri ke kanan. Terus diisi nomor ini urutan ke 1, 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Terus nanti endingnya yang kedua ini dari urutan 64, 63, 62, 61 dan sebelumnya kayak begini ya. Jadi yang di atas ini ceritanya itu ada kita isi dengan kelereng berwarna merah. Makanya yang di atas saya urutkan dari kiri ke kanan. Cuman kalau nyampe 64 nanti keriting tangannya kayak begitu ya. Sehingga di sini yang di atas diisi kelereng warna merah. Saya kasih warna merah aja sekalian. Oke, diganti warnanya biar kelihatan merah. Terus yang bawah, kalau saya kasih warna putih nggak kelihatan ya itu nanti ya. Oke, yang di atas diisi dengan sejumlah bilangan ganjil. Diisi kelereng merah dengan sejumlah bilangan ganjil mulai dari 1. Sehingga yang pertama itu isinya adalah berapa? 1. Terus kemudian yang kedua itu berarti kan mulai dari 1. Diisi kelereng merah sejumlah bilangan ganjil mulai dari 1 kelereng secara berurutan. Artinya gimana? Pertama itu 1. Terus kemudian urutan berikutnya setelah 1 itu berapa bilangan ganjil? 3. Setelah 3, 5. Setelah 5, 7. Dan seterusnya sampai nanti yang ke 64. Sebaliknya dari kotak 64 sampai nomor 1 diisi kelereng putih dengan selisih 3 mulai dari 1. Berarti nanti ini yang merah, yang atas ini yang merah, yang bawah ini yang putih. Yang putih itu kita isi dari yang kotak 64 dulu. Yang ke 64 itu diisi dengan 1. Kemudian sebelah kirinya sebelumnya diisi dengan kelereng lain dengan selisih 3. 1 dikurang 1 tambah 3 jadi 4, 4 tambah 3 jadi 7, 7 tambah 3 jadi 10, dan seterusnya sampai yang ke 1 ini nanti. Oke, pertanyaannya, jangan-jangan nggak ditanyain ini ya. Oke, ini gambaran ilustrasinya ya. Sekarang kita lihat soalnya. Jika UN menyatakan banyak kelereng putih pada kotak nomor N, maka UN sama dengan titik-titik. Oke, di sini kita punya informasi apa ini? Berarti dari informasi di soal itu ada
untuk yang putih kotak nomor 4 sampai nomor 1 diisi kelereng putih dengan selisih 3 dimulai dari 1 kelereng. Jadi informasi pentingnya selisihnya 3 dimulai dari 1 kelereng. Berarti 1 kelereng ini jadi apa? Apakah jadi A-nya 1, B-nya 3 kayak begitu? Nah, hati-hati di sini. Karena di sini 1 kelereng itu ada di kotak 64. Sehingga di sini yang 1 itu adalah U64-nya. U64-nya sama dengan 1, terus kemudian 3 ini jadi bedanya. Bedanya itu nanti 3 kayak gitu. Oke, saya geser dulu ini biar apa ya, nggak menutupi, kita buat coret-coretannya di sini aja. Oke, berarti dari sini kita punya informasi U64 itu sama dengan 1 kayak begitu. Nah, ini barisannya merupakan barisan apa? Karena selisihnya sama, selalu 3, itu berarti barisan aritmatika. Cuman kan dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri selisihnya 3, 1 tambah 3. Kalau kita lihatnya dari kiri ke kanan, kalau kita lihatnya dari sini ke sini, 10 ke 7, berarti kan kalau kita lihat kan nyari beda kan 7 dikurangi 10. 4 dikurangi 7 kayak begitu. 7 dikurangi 10 itu negatif 3. Jadi bedanya itu nanti bukan positif 3 tapi negatif 3. U64-nya sama dengan 1. Tinggal kita masukkan ke barisan aritmatika. UN itu sama dengan apa? A-nya belum ketahuan, plus N-1 dikali dengan B. Bedanya itu tadi min 3 sama dengan 1. N-nya berapa tadi? Karena ini U64 itu langsung saya ini aja ya, 64 dikurangi 1-nya langsung saya masukkan. 64 dikurangi 1 itu 63 dikali bedanya itu min 3 sama dengan 1. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ini ide pemahamannya di bagian ini nih yang utama. Jadi di sini U64 karena 1 itu ada di baris ke-64, ada di kotak ke-64. Terus kita belum tahu A-nya, terus bedanya itu negatif 3, karena kalau kita lihat dari kiri ke kanan itu nanti selisihnya itu apa ya, kayak ini ke sini 10 ke 3 atau mungkin 7 ke 4 itu kita perolehnya dari 7 dikurangi 3. Sehingga kita peroleh bedanya itu negatif 3. Sehingga kita peroleh berapa ini? A ditambah 63 kali min 3, berarti jadi A plus 63 kali min 3 jadi negatif ya. 6 kali 3 18, berarti 189 sama dengan 1. Sehingga kita peroleh A-nya itu sama dengan berapa? 1 tambah 189 jadi 190. Oke, sekarang kita udah dapat A-nya. Yang ditanya adalah apa? Rumus UN. UN barisan aritmatika itu sama dengan apa? UN sama dengan A plus N-1B. Saya rapetin dulu ya. Oke, UN sama dengan A plus N-1B. UN sama dengan A-nya 190 plus N-1 dikali B-nya berapa? Min 3. Sehingga kita peroleh sama dengan 190 ditambah N dikali min 3 jadi min 3N, terus min 1 kali min 3 jadi plus 3. Sehingga kita peroleh UN-nya itu sama dengan 190 tambah 3 jadi 193 dikurangi dengan 3N. Jadi jawabannya yang mana? 193 kurangi 3N, yang A, kayak begitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 6. Pilihlah jawaban pada kolom di sebelah kanan pernyataan yang sesuai dengan jawaban. Pernyataan pertama. Banyak kelereng pada kotak ke-64 adalah 128. Benar apa salah? Oke, berarti kotak banyak kelereng di kotak nomor 64 itu kan terdiri dari yang merah sama yang putih. Untuk UN di yang putih itu kan 193 min 3N. Atau tadi udah dapat sebenarnya di kotak 64 untuk yang putih itu ada 1 ya. Kan udah ada informasinya. Putihnya itu sama dengan 1. Nah, masalahnya merahnya berapa ini? Merahnya karena tadi mengikuti pola bilangan ganjil. Nah, coba diingat-ingat kembali, pola bilangan ganjil itu apa?
Ya, karena bilangan ganjil itu nanti UN-nya sama dengan ini yang merah. Yang merah UN-nya itu sama dengan 2N-1. Dapat 2N-1 dari mana? Dari pola bilangan ganjil. Nah, berarti kalau misal di kotak ke-64 N-nya itu berarti jadi 64. U64 berarti jadi berapa? Saya tulis ini aja lah. Sama dengan 2 dikali 64 dikurangi 1. 2 dikali 64 itu 128. Dikurangi 1 jadi 127. Sehingga putihnya 1, merahnya itu 127. Sehingga totalnya itu nanti jadi 127 tambah 1 jadi 128. Jadi pernyataan pertama ini benar. Kita lihat pernyataan kedua, banyaknya kelereng putih pada kotak nomor 4 adalah 181. Benar apa salah? Kita lihat kalau putih itu tadi rumusnya UN sama dengan 193 kurang 3N. Berarti kita lihat putih itu kalau yang di 4 kita tulis P4, ini maksudnya putih pada kotak keempat. Sama dengan berapa? 193 dikurangi 3 kali 4. Jadi 193 dikurangi 12. Jadi berapa? 181. Berarti yang kedua ini juga benar ya? Iya ya. Kita lihat yang ketiga. Selisih kelereng merah dan putih pada kotak nomor 11 adalah 141. Kita lihat di kotak 11, yang merah kotak 11, M11 itu sama dengan 2 dikali 11 dikurangi 1. Kotak merah tadi kan rumusnya UN sama dengan 2N-1. Kotak ke-11 berarti 2 kali 11 kurang 1. Jadi berapa? 2 kali 11 itu 22 kurang 1 jadi 21. Sekarang kita cari kotak putih di kotak ke-11. Kelereng putih di kotak 11, P11 sama dengan berapa? Kalau putih itu 193 dikurangi 3 dikali 11. Jadi berapa? 193 dikurangi 33, 190 dikurangi 190 kurangi 30, 160. Berarti selisihnya berapa ini? 160 dikurang 21, apakah 141? Oh, tentu tidak. Berapa? 139. Berarti yang ketiga ini salah. Berarti tidak, kayak begitu. Oke, secara umum untuk yang nomor 6 ini tinggal kita masukkan ke rumus yang udah ada tadi, yang hasil dari soal nomor 5. Dan tambahan untuk yang merah itu UN-nya, atau ini saya buat MN aja ya biar lebih kelihatan. Kelereng merah yang ke N ini sebenarnya mengikuti pola bilangan ganjil kayak begitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 7. Jumlah kelereng dari kotak nomor 1 sampai kotak nomor 4 adalah titik-titik. Oke, berarti kalau jumlah dari nomor 1 sampai nomor 4 bisa sih sebenarnya mau ngitung manual juga nggak apa-apa. Atau bisa juga kita ikuti pakai barisan aritmatika. 1 sampai 4. Mending manual apa ini ya? Aritmatika ya? Kita coba manual aja lah ya. Kita coba manual dulu. Berarti yang merah itu kalau kotak 1 sampai 4 kan masih sedikit kayak gitu. Kayaknya masih worth it kita hitung manual. Berarti yang merah itu tadi 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7. Kenapa 1, 3, 5, 7? Karena ini bilangan ganjil. Jadi berapa ini? 1, 3, 5, 7. 8 tambah 8, 16. Oke, untuk yang putih itu tadi startnya berapa? Yang putih kita cek lagi, saya lupa. Seingat saya kayaknya 180 ya startnya yang putih. Oh, 190 ternyata ya. Oke, yang putih itu startnya 190, terus kemudian berkurang 3. Berarti jadi 190 ditambah 187 ditambah dengan 187 dikurangi 3, 184 ditambah 181 sama dengan berapa ini? Oh, susah juga ya ngitung ya. 7 tambah 4 berapa ini? Kita tambahin begini aja, ini 190 dengan 181 itu hasilnya berapa? 190 sama 181
371, yang ini 181, 184 juga 371. 371 tambah 371, 3737 itu 74, 112. Berarti di sini nanti akan jadi 742. Sehingga jumlah kelerengnya itu nanti sama dengan 16 ditambah dengan 742. Jadi berapa ini? Kita jumlahkan. 6 tambah 2, 8, 1 tambah 4, 5, jadi 758 ya. Sehingga kita peroleh banyak kelereng di kotak nomor 4 adalah 758. Masih lebih gampang ya yang ini ya. Tinggal kita jumlahkan saja. Kalau misalnya pengen pakai ini, yaudah deh kita coba kalau pakai rumus gimana. Apakah akan lebih panjang atau lebih pendek? Karena ini dua-duanya barisan aritmatika, kita cari SN-nya untuk yang merah. Berarti N per 2. N per 2 itu kan berarti N-nya kan 4 per 2 dikali 2 dikali A-nya kan 1, ditambah N min 1, berarti 4 kurangi 1 itu jadi 3, dikali bedanya itu 2. Jadi berapa ini? Sama dengan 2 dikali 2 ditambah 6, berarti 8 ya. Sama dengan 16. Nah ini yang merah. Sekarang kita coba yang putih. Yang putih SN sama dengan S4 ya ini berarti. Karena yang ditanya adalah jumlah 4 suku pertama. S4 sama dengan 4 per 2 dikali 2A. A-nya berapa tadi? 190 plus N min 1. N-nya 4 dikurangi 1 jadi 3 dikali dengan B. B-nya min 3. Sehingga kita peroleh 4 per 2 itu jadi 2. 190 dikali 2 itu jadi berapa ini? 380 gini ya. Ditambah 3 kali min 3 berarti jadi dikurangi 9. Sehingga kita peroleh jadi berapa ini? 2 dikali 380 kurangi 9 jadi 371. 2 dikali 371 742. Oh, ternyata kadang emang lebih mudah ya pakai rumus ya. Oke, tapi nggak apa-apa lah. Kalau misalnya kalian lupa rumusnya, itu berarti mending ditambahin manual. Cuman kalau ingat, kayaknya menurut saya perhitungan pakai rumus itu jadi agak lebih mudah sih. Udahan meskipun di sini baru 4, kalau angkanya gede-gede kayak begini. Oke, seperti itu ya. Berarti nanti endingnya kan sama aja, ini 16 ditambah dengan 742, nanti hasilnya 758. Jawabannya yang C. Oke, ada yang ditanyakan? Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 8. Setiap kotak mulai dari kotak nomor 1 diisi kelereng hijau sejumlah bilangan genap dimulai dari 2 kelereng secara berurutan. Jumlah kelereng pada kotak nomor 5 sampai nomor 7. Wow, ini harus mencari nih kotak nomor 5 sampai nomor 7. Oke, kalau yang ini mending apa ya? Mending pakai rumus atau mending manual? Kayaknya yang ini saya lebih prefer manual sih. Ini soalnya kalau rumus yang langsung nggak ada ya, kita harus nyari U5 dulu. Terus dan seterusnya, mending daripada nyari SN dari U5 dan sampai U7 nanti agak repot. Kita manual aja, kita cari kotak 5 sampai 7. Berarti kita cek yang merah terlebih dahulu. Yang merah itu kan tadi 2N min 1 kan, masih ingat tuh di atas polanya MN itu sama dengan 2N min 1, maaf, 2N min 1. Sehingga kalau kotak kelima itu sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10 dikurangi 1 jadi 9. Terus kemudian di kotak berikutnya tinggal kita tambah 2 berarti jadi 11. Kotak berikutnya tambah 2 jadi 13 kayak gitu. Sedangkan yang putih, nah yang putih itu tadi UN-nya itu sama dengan apa tadi? 193 dikurangi 3N. Kita cek dulu deh. Kalau yang atau kita manual aja. Berarti tadi yang pertama udah 190, terus berarti kurangi 3 atau ya udah deh. 193 dikurangi 5 3 dikali 5 berapa ini? 193 dikurangi 15. Jadi 193 kurang 15, 13 kurangi 5 itu 8.
Terus 8 kurangi 17 jadi 178. Berarti nanti yang pertama 178 ditambah, nah setelahnya itu dikurangi 3 jadi 175, ditambah setelahnya itu dikurangi 3 jadi 172. Kayak begitu ya. Oke, di sini ada tambahan kelereng, yakni kelereng hijau. Jumlah bilangan genap dimulai dari 2. Berarti kita kasih yang hijau. Yang hijau berarti bilangan genap mulai dari 2, berarti urutan kelima. Nah, ini kan gampang nih. 2, 4, 6, 8, 10. Berarti yang hijaunya itu nanti di kotak kelima itu 10, tambah kotak ke-6 itu jadi 12, ditambah kotak ke-7 itu 14. Totalnya berapa? Sama dengan sebenarnya sih bisa kita manfaatkan ini. Tengah-tengahnya ini kita kali 3, nanti hasilnya sama sih kalau barisan aritmatika. Tapi kalau misalnya bingung ya udah tambahin manual aja nggak apa. 11 dikali 3 itu sama dengan 33. 175 kali 3 berapa? 175, 150 kali 3, 450 sama 25 kali 3, 75. Jadi 525. Terus kemudian 12 kali 3 itu hasilnya 36. Nah, nanti kalau penasaran bisa dicoba ya kayak begitu ya. Ini kita tambahkan jadi berapa ini? 3 tambah 5, 8, 8 tambah 6 jadi 4. Nah, ini udah jelas ini kayaknya harusnya. 14 masih 1, 1 kali 1 tambah 3, 4, 4 tambah 2, 6, 6 tambah 3, 9. Sebentar, apa ada yang salah hitung ya? Oh ya benar ya, di sini 5, ini turun 5. Tuh kan benar, jadi 594. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Sepertinya ini udah soal terakhir untuk cerita yang kedua, jadi mungkin sampai sini dulu pembahasannya. Seperti biasa, saya harap nanti teman-teman di sini tidak hanya menghafalkan jawabannya, jadi dipahami ide-idenya, dipahami konsepnya agar bisa mengerjakan soal lain, mengerjakan soal dengan soal lain dengan konsep-konsep yang sama kayak begitu. Jadi salah satu privilege kalian yang tes di selain hari pertama, kalian bisa dapat gambaran model-model soalnya sehingga nanti kalian harus kalian bisa lebih fokus dalam mempelajari materi-materi yang diperlukan kayak begitu. Jadi jangan sampai nanti privilege ini nggak dimanfaatkan dengan baik kayak begitu. Jadi ya yang namanya privilege ya udahlah dipakai kayak begitu. Oke, mungkin cukup sekian dulu dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Seperti biasa, saya doakan teman-teman semua di sini agar bisa lancar dalam mengerjakan ujian, bisa lolos di kampus idamannya, bisa lolos di pilihan pertamanya, sehingga bisa saya harap bisa membantu teman-teman semua untuk menggapai cita-citanya. Oke, dari saya bila ada kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.